Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Nurmalasari Agustina dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Singapura Bahasa Karawang dengan NPM 231063101057. Di sini saya akan mewawancarai terkait aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, sehingga seluruh bangsa Indonesia wajib untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Belajar Pancasila itu sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia, karena Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar negara saja, tetapi juga dijadikan sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat hidup mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan pandangan hidup. Pancasila ini mengandung nilai-nilai moral yang dapat membentuk karakter dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik, memiliki kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, mari kita lihat bagaimana sih aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila ini di dalam masyarakat. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancara Kakak, apa boleh Kak? Ya. Sebelumnya dengan Kak siapa ya? Perkenalkan, saya Sylviani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi. Berarti kakaknya mahasiswa ya? Nah, langsung aja ke pertanyaannya ya Kak. Seberapa tahu sih Kakak tentang Pancasila dan apa Pancasila itu menurut Kakak sendiri? Pancasila itu sebagai dasar negara, ideologi bangsa, jiwa bangsa, dan sebagai ciri dari bangsa Indonesia. Oh, berarti lebih ke identitasnya ya Kak? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini Kak, kan Kakak ini sebagai mahasiswa ya Kak, otomatis pasti ada teman-teman yang berbeda ras, agama, kayak gitu kan. Untuk menghadapi hal-hal yang berbau konflik ini, bagaimana Kakak toleransi atau menghargai ke teman-teman Kakak yang berbeda itu Kak? Bagaimana Kak? Mungkin dengan cara menghormatinya dan menghargai karena mungkin ada perbedaan budaya kan, jadi kita itu bisa saling menghormati satu sama lain dan berbaur dengan tidak membeda-bedakan latar belakang, ras, dan budaya mereka. Oh iya, terus kan di kampus pasti ada kerja kelompok itu kan, pasti ada pendapat atau konflik-konflik karena perbedaan pendapat. Nah, untuk menghadapi hal tersebut tuh bagaimana Kak? Yang berkaitan dengan semangat Pancasila itu sendiri terkait musyawarah mufakat yang ada di Pancasila, bagaimana kamu lihat? Maaf, jadi inti pertanyaannya itu seperti apa? Jadi intinya tuh bagaimana Kakak menghadapi perbedaan pendapat dengan semangat musyawarah dan mufakat yang ada di Pancasila itu sendiri? Mungkin dengan menampung dari argumen-argumen dari orang lain, yaitu dipertimbangkan dulu, ditampung dulu, kemudian dimusyawarahkan bersama sehingga menghasilkan suatu mufakat. Mungkin seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Maaf saya izin mewawancari sebentar, boleh minta waktunya kan? Iya, boleh. Wawancarai tentang apa ya, Dek? Terkait aktualisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari Kak. Sebelumnya Kakak ini ya siapa nih, boleh perkenalan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Siti, saya pedagang ruko. Baik deh, masuk aja ya Teh ke pertanyaannya. Sebelumnya
seberapa penting sih nilai-nilai Pancasila itu menurut Kakak sendiri? Ya sangat penting ya, soalnya kan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak diterapkan di kehidupan sehari-hari, kita nggak tahu nilai-nilai Pancasila itu seperti apa. Baik, baik, baik. Terus bagaimana sih cara Teteh mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila tersebut untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan pedagang-pedagang lain? Kalau ingin mempunyai hubungan harmonis sama pedagang, kita harus saling menghargai, menghormati penjual-penjual yang sama gitu ya. Nggak boleh sirik, apalagi kalau ya berbuatnya kayak gitu. Kita harus harus saling menghormati dan menghargai intinya. Untuk pelanggan sendiri, bagaimana sih Teteh bersikap ke pelanggan agar pelanggan itu merasa adil dan dihormati sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam sila kemanusiaan? Bagaimana? Ya kalau masalah itu kita nggak boleh membeda-bedakan pelanggan ya, soalnya kan emang pelanggan itu beda-beda sifatnya, tapi kan kita harus menyamakan kedudukan pelanggan. Terima kasih Teh untuk jawabannya. Terima kasih Teh. Maaf, boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai? Boleh. Sebelumnya dengan siapa boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Syed Rahman Kurnia. Boleh tahu pekerjaannya apa Pak? Kebetulan sekarang saya lagi kerja jadi mekanik di suatu bengkel, yaitu di daerah Sumedang, tepatnya di daerah Toga. Baik Pak, langsung aja ke pertanyaannya ya kali Pak. Untuk pertanyaannya, Bapak seberapa tahu sih Bapak tentang Pancasila itu sendiri? Kalau menurut kepribadian saya sih, suatu Pancasila itu ya dianggap sebagai inti penting dah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena dalam isi-isi Pancasila itu ya banyak sih. Yang pertama kan ya sebagai kita keagamaan juga ada kan, terus cara menghargai kita sesama warga Indonesia juga ada gitu kan lah ya. Baik Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk menerapkan nilai-nilai atau makna dari Pancasila itu sendiri Pak? Khususnya di kehidupan bermasyarakat dan di lingkungan kerja Pak. Kalau di lingkungan kerja saya sih yang pertama ya, yang kita kan sebagai agama Islam ya, di dalam Pancasila juga kan ada ya, yang pertama itu ya, yang pertama itu kita itu ya sebagai pekerja juga atau gimana gitu dalam lingkungan kita, tapi kita tidak fokus dalam bekerja juga gitu kan, karena setiap manusia kan punya tugas dan kewajiban masing-masing juga ya, seperti kita lagi bekerja atau sewaktu kita harus ibadah ya kita ibadah gitu kan, kita ajak-ajak juga teman yang lainnya gimana gitu aja Mas. Terus bagaimana cara Bapak menghargai yang beda agama gitu Pak saat sedang mau sholat gitu? Pasti kan ada beberapa pekerja yang mungkin beda agama di lingkungan kerja Bapak, bagaimana Pak? Kalau buat saya pribadi sih, meskipun kita beda agama atau apa gitu kan, ya intinya kita harus saling menghargai lah gitu kan, ya biarin berjalannya masing-masing aja lah gitu, kita menghargai yang beda agama itu, meskipun itu juga harus menghargai yang yang disebut kewajiban sebagai agama kita juga gitu aja sih Pak. Untuk kendalanya bagaimana Pak? Apa ada kendala khusus atau gimana gitu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu khususnya di lingkungan kerja dan juga di lingkungan masyarakat ya? Kalau kendala sih banyak kalau menurut saya ya, karena kan ya yang namanya kita lah manusia, sebagai manusia kita berbeda-beda juga kan. Kalau misalnya ya tidak sejalan lah kalau disebutnya gitu kan kita, tapi kalau misalnya kendala itu masing-masing bisa kita perbaiki atau gimana gitu, dengan cara kita saling menghargai juga itu bisa merubah suatu kendala dalam satu Pancasila gitu Bang. Kalau misalnya kita beda agama atau apalah, kendalanya sih seperti itu, tapi yang namanya Pancasila kan berbeda-beda tapi satu tujuan juga gitu Bang. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Mohon maaf untuk Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Minta waktunya sebentar boleh Pak untuk mewawancarai? Dengan senang hati. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Nama saya Andi Sulaiman. Boleh tahu Pak pekerjaannya atau kesibukannya apa?
Saya bekerja menjadi satpam di suatu perusahaan. Oh, baik, Pak. Bapak ini kan sebagai satpam ya. Bagaimana sih cara Bapak mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak, khususnya di lingkungan kerja Bapak? Menurut saya itu suatu yang gampang masuk ya. Soalnya kan pertama mempercayai diri sendiri, terus bisa membuat orang lain percaya terhadap diri saya sendiri sebagai petugas keamanan. Baik, Pak. Terus bagaimana sih Bapak tuh menciptakan rasa aman dan ketertiban atau kenyamanan bagi semua pihak gitu Pak? Bagaimana Pak? Ya itu bisa banyak sih, kayak banyak gotong royong, mendekatkan satu sama lain lah dengan rekan kerja ataupun dengan orang-orang di sekitar. Pak, apa ada kendala sendiri Pak untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Untuk kendala pasti banyak dalam suatu pekerjaan, tapi yang paling sering dijumpai dalam ya, menjadi petugas keamanan gitu, apalagi dengan mengaitkan nilai Pancasila gitu kan. Yang pertama ya, sifat-sifat manusia yang berbeda itu sih yang paling sulit untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari. Jadi ada yang bisa diajak kerjasama, dan ada juga yang tidak. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Dari jawaban beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sudah mulai diaktualisasikan meskipun terdapat tantangan tersendiri dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Namun, bisa dilihat jawaban dari seorang mahasiswa yang terlihat lebih memahami konteks dari Pancasila itu sendiri dibandingkan dengan masyarakat lain. Itu semua dipengaruhi oleh adanya mata kuliah Pancasila yang saat ini menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Jadi, bisa dilihat bahwa memang pendidikan terkait Pancasila itu sangatlah penting agar warga negara Indonesia lebih mengenal jati diri bangsa dan juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia diharapkan untuk memperkuat pemahaman tentang sila-sila Pancasila dan terus berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, lingkungan kerja, sekolah, kampus, maupun dalam lingkungan bermasyarakat. Hal itu bisa dilakukan dimulai dari hal yang sederhana seperti bergotong royong, toleransi, dan menghargai setiap perbedaan yang ada supaya sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membantu untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Maka dari itu, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ini sangatlah penting untuk membangun negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi.